menurut saya ini cukup relevan untuk tadi menjawab persoalan. Kenapa orang hajinya udah bagus tapi baru aja belum mendarat kena air dan marah-marah, udah berkelahi, gitu ya. Bahkan ketika pelaksanaan haji juga emosionalnya luar biasa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa waffiqna amalan shalihan amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah rentetan acara pertama kita lalui, sekarang dalam rangka finalisasi kegiatan kita, izinkan saya, walaupun mungkin sebagian akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz, tapi mudah-mudahan menambah kelengkapan lagi untuk bekal kita dalam rangka menunaikan ibadah haji yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Saya ingin mulai dari satu pertanyaan. Pernah nggak dengar ada orang balik haji, berkelahi, marah-marah, turun pesawat marah-marah? Mungkin ada pernah dengar ya. Malah barangkali juga sedang melaksanakan ibadah haji pun ngerepek. Nah, di dalam Muhammadiyah itu ada 3 argumentasi pola berpikir. Yang pertama namanya pola berpikir yang berdasarkan burhani. Jadi ibadah dan segala macam tuntunan yang disampaikan para ustadz itu, dalil pertama bersifat burhani itu dalil yang bersifat Qur'ani dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya argumentasi burhani, pola pikirnya burhani. Yang kedua, pola pikir bayani. Bayani itu argumentasi keilmuan, baik ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan yang bersifat kealaman dan sebagainya, juga dijadikan argumen dalam menyempurnakan ibadah samping dari Quran dan Sunnah. Jadi pola pikir bayani. Nah, yang ketiga adalah pola pikir irfani. Irfani ini kalau bahasa tarekat namanya berpikir tasawuf, sufistik, berpikir mendalam secara kearifan, irfani. Nah, izinkan saya menambah kelengkapan dari yang disampaikan oleh para ustadz, terutama dengan dalil burhani dan bayani, dan juga ada secara hakikat juga sudah, yaitu bagian dari irfani. Jadi saya ingin berbagi referensi Said Hawa, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin ya, menulis buku namanya Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa. Beliau mengutip dari tulisan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang bagaimana mensucikan jiwa. Jadi menurut saya ini cukup relevan untuk tadi menjawab persoalan. Kenapa orang hajinya udah bagus tapi baru aja belum mendarat kena air dan marah-marah, udah berkelahi, gitu ya. Bahkan ketika pelaksanaan haji juga emosionalnya luar biasa, egoisme luar biasa. Nah, dalam perspektif pemikiran irfani Imam Al-Ghazali, bahwa orang-orang yang seperti ini kalaupun ada terjadi, itu sebenarnya ibadah hajinya sudah diterima, sudah sukses, tapi ibadah hajinya belum menyentuh aspek pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Baru pencucian dari dosa-dosa, tapi belum mensucikan jiwanya.
jiwa belum tersucikan. Nah, dalam rangka tazkiyatun nafsi itu kata Imam Ghazali, di samping kita beramal ibadah terpenuhinya adab lahiriah, jika adab lahiriah itu syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sudah sahlah ibadah itu karena adab lahiriahnya sudah terpenuhi. Tapi untuk menyentuh aspek pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi, harus juga terpenuhinya adab batiniah. Adab batiniah adalah memahami secara irfani itu tentang makna-makna simbolik dan pesan-pesan moral dari ibadah yang dilakukan. Nah, itulah akan menyentuh tazkiyatun nafsi. Ada dua potensi jiwa kita. Yang pertama kalbu, hati. Kalau hati yang membuat dia kotor itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu Imam Ghazali menyebutkan beberapa, di antaranya adalah syirik, kemudian sombong, kemudian angkuh ya, sombong angkuh, kemudian hasad, punya sikap dengki, kemudian tamak, rakus ya, kemudian lagi banyak sikap-sikap yang membuat dosa, itu suka berbohong dan sebagainya. Nah, itu harus dibersihkan dengan memohon ampunan terhadap dosa-dosa kalbu, penyakit hati. Nah, sedangkan untuk tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa dengan adab batiniah itu memahami makna-makna simbolik dari ibadah yang kita lakukan. Kalau sholat umpamanya ketika takbir angkat tangan itu kata Ghazali, adab batiniahnya itu adalah kita meyakini sedang menyerah kepada Allah. Bukan sekedar Allah Maha Besar, tapi saya mengecilkan diri di hadapan Allah Maha Menyerah. Jadi itu adab batinnya, sehingga muncullah jiwa yang bersih. Nah, khusus untuk haji, adab batiniah ibadah haji, Imam Ghazali itu mengkiaskannya, simboliknya haji itu seperti mengunjungi alam barzah, mengunjungi alam kematian. Sehingga kata beliau, sejak mulai dari menggunakan dana dalam mendaftar haji itu, dana yang harus betul-betul bersih sehingga diterima oleh Allah. Kemudian ketika kita berangkat haji diantar oleh orang sekampung ramai-ramai, bayangkanlah secara kerohanian kata beliau bahwa kita nanti akan diantar ramai-ramai, yaitu menuju ke kuburan. Jadi bayangannya seperti pergi akan meninggalkan dunia, sehingga muncullah hati yang luluh, jiwa yang tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya. Nah, ketika kita katanya wukuf di padang Arafah itu kan semuanya berbusana putih semuanya. Bayangkanlah itulah contoh sederhana di padang mahsyar, sehingga hati luluh, hati tidak angkuh ketika dalam keadaan berwukuf itu. Jadi yang terbayang adalah suasana di yaumul mahsyar. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, bahwa bayangan kita ketika di alam barzah itu adalah menghadap Allah dan hanya bersituasi di lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain, sehingga muncullah jiwa yang terbersihkan. Begitu juga ketika melempar jumrah, melempar batu itu, bahwa kita sedang melemparkan sifat-sifat negatif pada diri kita, sedang membuang hal-hal yang tidak bagus dalam diri kita, sehingga jiwa menjadi tersucikan dan terbersihkan. Nah, tentu banyak lagi amalia-amalia dalam ibadah haji itu yang bermakna simbolik. Nah, makna simbolik itulah bagian dari upaya untuk
mensucikan jiwa kita. Nah, kalau jiwa sudah bersih, di samping dari amal ibadahnya diterima oleh Allah karena ada lahiriah terpenuhi, tapi akan juga muncul jiwa-jiwa yang betul-betul tadi istilah Pak Ustaz Hermanto yang membekalkan takwa dalam dirinya, muttaqin. Ada Ustaz muttaqin ya. Nah, Ustaz muttaqin ini Ustaz yang udah jiwanya luar biasa udah ya. Nah, ini sempurnakan lagi nilai-nilai ibadah kita dengan pensucian jiwa, melaksanakan adab-adab batiniahnya supaya hati terbersihkan sehingga mabrurnya haji melahirkan juga kepribadian yang betul-betul halus dan bersih. Nah, ini barangkali salah satu pola pemikiran irfani yang saya pelajari tentang adab batiniah dalam beribadah. Nah, selanjutnya tentu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jadi ada sekurang-kurangnya 4 makna lillah di sini, sempurnanya haji dan umrah itu. Yang pertama, lillah adalah bentuknya tauhidullah. Jadi berangkat dari betul-betul iman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada cerita kenapa kelambu Ka'bah itu diangkat ke atas kalau musim umrah, musim haji itu. Macam korban kita kan diangkat ke atas gitu ya. Jadi karena pengalaman yang lalu dulu katanya ada orang yang bawa gunting pergi tawaf itu, menggunting kain Ka'bah, kiswah itu dibawa pulang itu jadi kenapa? Jimat. Ini jadi lillah itu betul-betul tauhid murni kepada Allah, tidak ada unsur-unsur lainnya. Boleh pulangnya bawa batu, oleh-oleh, tapi jangan sampai ada kepercayaan apa-apa di dalamnya ya. Memang apalagi nanti disisah ininya, nginapnya. Jadi di halaman-halaman kosong itu banyak sekali penjual-penjual. Bukan orang Indonesia, tapi bahasa Indonesia bisa. Ayo 500, 5 real kata dia. Padahal dia bukan orang Indonesia, tapi memang yang jualan macam-macam banyak lah. Tapi selama tidak merusak tauhid dan akidah kita, silakan saja. Itu lillah. Nah, lillah yang kedua adalah niat, harus ikhlas karena Allah SWT. Walaupun tapi tidak ada ya yang sebagai petugas ya haji ini ya. Apa tugas dinas, tugas apa gitu ya. Tapi betul-betul haji mandiri ya, haji ininya ya. Apapun bentuk hajinya, apalagi tadi ada diskon segala macam gitu ya, tetap harus niatnya karena Allah semata-mata. Nah, itu sebenarnya niatnya ikhlas karena Allah semata-mata. Itu yang kedua, alhamdulillah yang saya pahami. Yang ketiga adalah cara melaksanakannya tentu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Itu haji dan umrah yang lillah itu cara melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, yang keempat, lillah di situ adalah tujuan melaksanakannya semata-mata untuk mencari ridho Allah, tidak untuk mencari yang lain. Tapi semata-mata tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, insya Allah dengan perintah sempurnakanlah haji dan umrah dengan lillah itu. Insya Allah dengan terpenuhnya 4 ini, insya Allah haji kita akan sempurna. Pertama, adab lahiriahnya terpenuhi, syukur disempurnakan lagi dengan adab batiniahnya tadi juga terpenuhi, maka betul-betul ibadah haji yang mungkin hanya 10
sekali kita lakukan, pada kesempatannya semua sekali saja, tapi betul-betul sempurna. Insyaallah ya, jadi haji yang mabrur, kemudian sa'i yang masyhur, kemudian zaman atau dosa yang maghfur. Amin Allahumma amin. Sekira ini saja tambahan saya, sekedar mungkin mengulang atau ada juga tambahan yang bermakna, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.